Aduh ya, uang lu parah banget lu kemarin. Apaan? Gua lari sendirian akhirnya. Car Free Day. Anjing Pak. Gua nunggu lu mana nih ya? Sorry Pak, Anjing gue lu di mana? sorry. Di inian, di mana? Tiduran. Tempat tidur. Tiduran. Gua udah kelar baru loh. Oh iya. Yeah. Baru bangun lagi, Iya. baru bangun nih Pak ya. Gua udah kelar jam Gue berapa? niat banget Pak, udah niat Jam banget. 9 apa tuh ya? Jam 9 lu baru bangun ya. Gue dari tidur malamnya aja udah pakai sepatu sama jersey Pak. Saking Jadi niatnya. bangun tinggal langsung lari Langsung ya. lari. Lari depan rumah dong akhirnya. Itu penyesalan, salah satu penyesalan besar gue di hidup gue Pak. Nggak jadi kita janji. Iya. Bener Pak, sebenarnya aduh pengen banget gue. Iya, Gue jadi nggak enak gue. Di umuran kita penting banget soalnya iya, jaga kesehatan. benar. Makanya kan gue bayarin treadmill tuh. Lu nggak pernah pakai juga kan? Tapi tawarnya Emang iya. treadmill gue ditawarnya jauh. Iya udah. Ya udah. Berapa lu? 600 Ya. ya. Anak gue yang pakai udah gitu. Agak dipakai juga Ntar ya. gue pakai Pak. Di sini bawahnya ntar kalau lu kangen gue bayarin lagi, gue bayarin lagi. Gitu aja. Saling bayar-bayarin. Mending lu beli IC. Udah males gue beli sejuta buat ini Iya. lari doang, lari kan sebenarnya tinggal lari. Gitu. Jadi penting ya kesehatan ya. Tapi benar Wang, jadi kayak zaman sekarang itu kan apa namanya? Jadi gini, penyakit orang zaman dulu karena kekurangan makanan, Pak. Ya kita dulu. Maksudnya zaman dulu karena miskin, karena ini apa namanya? Dijajah. Oh, orang dulu di tahun Orang dulu, 1900-an. iya, Di era 1900-an. 1900. Di saat perang-perang dunia Ya, berkecamuk. itu kan dimana orang sakit karena kelaparan. Iya. Karena lapar dia sakit. Nah sekarang orang sakit karena kekenyangan. Maksudnya over, makannya over, kegemukan maksudnya akhirnya. Jadi kalau dulu kurus, sakit karena kurus, Kurang makan. sekarang kurang makan, sekarang sakit Kelebihan karena makan. gemuk. Kelebihan. Oh gitu, trennya begitu. Trennya. Iya kalau di perkotaan sih begitu ya. Tapi selama gua kerja di pindah-pindah daerah gitu ya, kan gua kerja di lapangan ya, di tiap-tiap daerah itu memang ya rata-rata orangnya memang gemuk-gemuk gitu. Orang daerah. Iya gemuk-gemuk semua. Jadi kemarin ada kasus yang orang makan durian meninggal tuh. Gue liat musuh gendut banget Bang. Jadi dia makan durian, abis itu apa gitu gasnya udah kebanyakan. Mulutnya kena buih-buih gitu, gue gak ngerti, meninggal Pak. Kapan itu beritanya? Kemarin baru 2 hari lalu, 3 hari lalu gitu. Gue juga Jadi orangnya udah obesitas. obesitas. Dia makan durian Dia banyak. Dia makan durian apa sama ke-trigger sama apa gitu, gue lupa dah. Durian sama apa gitu, gue lupa. Oh, kayak susu, kopi, Ya mungkin lah, gue nggak tahu. asam, Gue lupa asam. dah. Ya pokoknya yang asam, jadi asam lambungnya itu nggak kuat naik, dia blar. Mati, meninggal. Pak. Gue liat, buset deh. Gue agak takut juga pas gue liat, buset. Jadi dia terlentang begini, ininya ininya keluar gitu Bang. Apa namanya, buih-buih gitu. Iya, nggak cepet ketolong tuh berarti. Iya, nggak tahu dah. Gue bilang, waduh, gue bilang ini ngeri juga. Nah, gue tuh sempat ada juga pernah. Jadi gue, kenapa gue akhirnya sekarang getol banget olahraga gitu ya, gue main basket tiap minggu. Sekarang udah tiap minggu. Minggu lalu kemarin gue main-main lagi Bang di Sentul. Kemarin gue main lagi ya, gue kemarin main lagi. Yang lu main kan minggu depannya, itu gue main lagi. Long weekend itu. Long weekend itu gue main lagi ke Sentul lagi. Gitu. Nah besok mungkin gue akan main lagi. Yeah. Jadi kenapa gue saking getolnya gitu, dan apa ya, sekarang kan karena sibuk masing-masing, yang umuran kita ini udah susah buat ketemu, buat apa. Jadi akhirnya lo harus olahraga sendiri. Gitu, lo harus sadar olahraga itu sendiri ya, entah sama keluarga lo, entah lo sendiri aja lari gitu. Ya sekarang kan udah banyak kayak Dokter Tirta suka lari sendiri tuh, ya kan? Buat siapa? Buat dirinya dia sendiri gitu. Gue kalau dibilang males sebenarnya gue. Tapi karena gue waktu itu pernah, jadi dada kiri gue sempet sakit waktu itu, kayak kenapa nih ya, gue jantung apa gue kena mah atau apa lah ya. Kalau gue baca-baca kan kadang asam lambung naik neken di sini dada kiri, kadang gue dada kiri, kadang kan dada kanan.
Nah, sempat lama tuh gue dada kiri. Gue nge-gym waktu itu. Coba nge-gym, agak hilang uang. Nge-gym, nge-gym lagi. Waktu gue di luar kota tuh, pindah-pindah kan. Makanan kan udah sembarangan banget itu. Makan, tidur, makan, kerja di lapangan, tidur. Wah, udah kacau lah. Tidurnya jam 12, jam 1 ya. Udah kacau dah tuh. Jatuhnya Pola, badannya pola capek hidupnya gitu. udah kacau ya. Nah, begitu gue dada kiri gue sempat sakit kan. Sakit, terus sampai gua bini gua kan suka nyusul juga tuh ke kerjaan sana. Gua bilang sakit nih, kenapa nih enggak? Dan gua juga nggak berani periksa, jadi gua paling minum-minum minum madu, minum apa yang sehat-sehat aja lah gitu. Nah, gua pulang ke Jakarta, ambil waktu gua ada rezeki. Nah, gua ke Turki tuh. Nah, di Turki itu di Europe kan emang walkable country kan di sana kan. Jadi lu untuk jalan, jadi lu kalau mau misalkan lu hotelnya di sini, nah lu kalau untuk mau nyari kopi, nyari apa, nyari makanan lu harus jalan tuh, jalan. Nah di Turki itu kan gue ngukur ya pakai ada aplikasi di handphone kan, kadang keukur tuh kita jalan. Nah kalau di Turki itu gue jalan rata-rata di atas 15.000 setiap hari, Langkah. langkah 15.000 langkah. Dimana gue di Jakarta atau di daerah-daerah itu paling banyak 2.000. Jauh banget. Jauh banget pak, 15.000 tuh gue langkah-langkah. Nah begitu di Turki gue mulai udah agak sembuh tuh Ang. Oh, karena lu ke Karena aktivitas jalan fisik doang. itu. Ternyata gue nggak nge-gym itu gue nggak ngaruh loh. Nge-gym itu ya ngaruh lah untuk otot lu ya. Cuman untuk sakit yang gue ini yang apa nggak tahu asam lambung, nggak tahu jantung, nggak tahu apalah. Itu kan kesehatan jantung ya. Gue jalan 15.000 tiap itu selama seminggu itu. Nah berangsur-angsur sembuh tuh gue. Oh, mulai sembuh nih gue, mulai hilang. Nah, dilanjut lagi ke ambil waktu gua umroh kan. Nah, umroh itu kan umroh Pak. Umroh kan. Ya. Nah, itu gua rata-rata umroh itu di Mekah Madinah itu rata-rata gua jalan per hari itu 20.000 Langkah. langkah Pak. Nah, itu gua nggak hilang tuh sakit. Yang dianjurkan buat lu per hari berapa langkah? Maksudnya? Yang dianjurkan. Yang dianjurkan kalau di iWatch di mana? Di ini kan paling 5.000 sampai 7.000. Oh, yang dianjurkan? Dianjurkan cuma 5.000 sampai 7.000. Oh, dikit ya? Dikit. Bahkan di iWatch ini cuma 3.000 lu udah keputer dia. Nih sorry, ini gue udah 4.000. Tapi udah over bilangnya no. Ini kan gue udah over nih. Di sini tuh 3.000 doang. Dikit banget sebenarnya anjing. Dikit ya? Iya, 3.000 nih gue baru 4.000 nih, makanya gue suka jalan aja gue. Nih 4.000. Dimana gue masih kurang 10.000 lagi sebenarnya gitu kan. Atau minimal mungkin 10.000 lah kalau untuk gue ya, untuk umuran kita ya. Kalau umuran muda-muda ya nggak perlu lah. Katanya gue denger 20.000 langkah per hari dibiasakan. Nah, itu 20.000 langkah per hari itu umroh Pak. Lu bayangin 7 kali keliling Ka'bah ya kan. Habis itu lu sa'i tuh. Sa'i hotel. Sa'i muter itu, habis itu lu ke hotel, bayangin itu capek banget loh. 20.000 langkah itu. Nah makanya kalau disaranin 20.000 langkah itu ya benar. Gue dari Turki sampai Mekah Madinah itu gue rata-rata ya kalau diratain 15.000 sampai 20.000 langkah setiap hari gitu. Nah begitu gue pulang sampai Jakarta sini, nah mulai agak timbul-timbul lagi tuh. Cuman kayak ada gatel-gatel gitu lah, kayak apa sih? Kayak lu luka yang mau sembuh gitu. Tapi di dalam Pak, gimana tuh parah banget ya? Gue nggak kebayang. Iya lu nggak kebayang kan? Kayak gitu. Nah gue kayak mulai nongol lagi nih sekali nih. Nah alhamdulillah waktu gue ke Singapura. Nah di Singapura itu kan emang parahan lagi, lo harus naik MRT. Gue kan di sana nggak naik taksi, mahal banget kan. Ya. Naik MRT apa segala macam, gue sana sini. Nah hilang lagi tuh. Jadi gue sempet kambuh lagi sampai Singapura, hilang lagi. Karena aktivitas fisik. Fisik pas gue cek di Singapura itu gue 12.000 sampai 15.000. Nggak nyampe 20.000. Lu bayangin tuh, gue udah sejalan itu di Singapura aja cuma 12.000 sampai 15.000 Pak. Itu gue jalan banget loh di sana. 20.000 itu lu umroh tuh 20.000. cuma lu umroh tiap hari kan. Itu ya, yang bener kan itu kan sebenarnya. Berarti kan yang sehat itu lu segitulah. Lu puter tawaf Ka'bah 7 kali sama sa'i kan. Gitu. Nah,
Begitu gue pulang Jakarta, udah tuh baru gue bener sembuh total. Setelah 2 aktivitas di 2 tempat itu ya. 3 tempat Pak, Oh. Turki, Mekah, Madinah, Singapura. Oh iya, Turkinya lupa. Itu kalau dihitung 3 minggu berarti. 3 minggu lu tiap hari jalan 20.000 langkah baru sembuh. Istilahnya begitu, nggak taruhlah 12.000, 15.000 langkah lah. Tapi untuk ngejaga sebenarnya murah ya. Iya, sebenarnya gue bilang, anjing gue sembuh cuma jalan dong, gue nge-gym, gue minum obat, enggak ngaruh. Beda untuk menyembuhkan nih, kita Bangsat. ngomong untuk menjaga. Ini untuk menjaga, tapi ini gue menyembuhkan juga karena gue Justru nggak. indikasi yang lu rasain ada masalah di kesehatan lu juga pun bisa sembuh Dengan jalan kaki doang hal yang sebenarnya. sangat murah dan gratis itu. Sangat murah dan gratis. Cuman sekarang kan kita dibikin jadi malas kan. Dengan Pertama, ya dulu kan nggak ada Gojek. pasti. So lu dari rumah ke angkot lu harus jalan kaki. Betul. Bener nggak? Betul. Itu kan jauh kan, jalan kaki nyampe angkot, turun ke sekolah lu atau ke tempat kerja lu harus jalan lagi tuh, Betul. ya kan? Betul. Nah baliknya juga gitu kan. Nah itu aja udah kayak lu mungkin itu menurut gue ya kalau jangan jalan, kalau dengan rumah gue zaman dulu kita SMA nih, menurut gue itu udah 10.000 langkah pasti gue. Sehari. Iya dari rumah nih ke Untuk depan rumah gue aktivitas yang di sekolah. sono. Lu Iya, gitu iya. kan dari rumah gue ke depan, Iya jauh. ke sono lagi, habis itu di aktivitas di sekolah kan ya gitu-gitulah, muter-muter sekolah, pulang lagi sampai apa namanya di sekolah pun kita main basket, main bola, main apa itu udah kacau banget kan. Pulang lagi, nah gue harus naik angkot lagi tuh naik angkot lagi, gue harus turun jalan kaki lagi tuh Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Dan jangan lupa kalau kita suka naik dari 61 kan lu jalan dulu ke D19 tuh. Iya iya benar. Jadi udah ribuan langkah itu. Kepotong tuh jalan. Iya jalan dulu, nyampe rumah, nyampe depan komplek jalan lagi tuh. Belum ke Mall Cinere dulu. Iya, makanya kan jadi lu apa ya? Gue waktu itu kurus gara-gara ini juga kali ya. Maksudnya Dan kita masih muda, jadi nggak ngerasain Iya. ada perbedaannya. Justru malah ngeluh capek. Padahal di umur Iya. kita hal sederhana itu penting ternyata. iya, Jalan bener, kaki. jalan kaki itu. Naik angkot. Nah, sekarang kan udah males-males semua orang kan naik Oh, Gojek. fasilitas yang Dari membuat rumah kita- sampai depan kantor jalan kucuk-kucuk. Naik lift. Dari rumah Ya, ke garasi, ya. Pak. Iya, Pak. Coba jalan gitu dong, sampai rumah capek. Bukan Padahal gitu, padahal Bel. lu belum gerak. Iya. Capek, abis tidur capek Abis itu lu udah tidur lemes-lemesan. Besok paginya gitu lagi, naik ojek lagi gitu. Jadi ada aktivitas Kacau, Pak. fisik yang tidak mendukung kesehatan fisik. Betul. Ada aktivitas fisik yang mendukung kesehatan fisik. Bener nggak sih gua punya analogi begitu? Jadi gini, aktivitas fisik kita berkendara, kendaraan pribadi, pulang pergi entah kemana, ke sekolah atau kantor. Itu kan lelah tuh, kegiatan fisik yang melelahkan. Iya, Tapi kan tidak sebenarnya- mendukung kesehatan fisiknya. Iya benar, lu nyetir mobil nih capek kan? Tapi kan sebenarnya itu fisik lu belum terpompa dengan baik. Iya, karena ya lelahnya tuh karena Iya, posisi macet, badan yang otak lu lah yang nyala. otak dan badan yang tidak bekerja dengan seharusnya manusia gitu. Iya. Duduk aja, Iya, duduk aja. Sampai kantor duduk lagi. Capek. Itu capek, tapi kalau lari atau jalan sama-sama capek, tapi itu mendukung kesehatan badan kita padahal. Gitu. Benar. Jadi harus diseimbangkan. Capek Diseimbangkan. fisik untuk urusan pekerjaan yang terdukung oleh Betul. fasilitas yang kita pakai dan harus diseimbangkan dengan capek fisik kita berolahraga gitu. Betul. Sama kalau kayak bini-bini kan kenapa pada gemuk-gemuk gitu di rumah. Mereka bilang capek kan nyuci, ngurus anak. Capek segala emang. macam. Emang capek betul. Cuman maksudnya yang Ternyata itu kan bukan olahraga. Dia nggak jalan kan? iya. Dia nggak jalan kan? Enggak ada. Gue poinnya adalah gue nge-gym nih, nggak sembuh nih Bang. Nge-gym kan angkat beban, bro. Padahal Angkat beban capek kan lu, gobios kan? Tapi nggak sembuh Pak. Gue sembuhnya ngejalan kaki. ternyata itu. Ternyata itu Pak. Jadi otot kaki ini yang penting sebenarnya. Makanya kan banyak yang ini kan orang-orang tua tuh kalahnya di otot kaki kan. Karena over. Jatuh di kamar mandi apa segala macam karena otot kakinya sudah lemah. Jadi mereka nggak pernah latih. Karena kan ya Oh iya betul. jadi dia jadi orang pas udah pensiun nih, Iya. dibilangnya udah tua jangan segala macam. Jangan capek-capek. Jangan capek-capek udah di rumah aja duduk, kita yang layani. Padahal Itu salah. Gitu. Nah, lo pernah lihat nggak yang nge-gym orang itu? Yang dia udah tua, umur 70 tahun tapi badannya jadi. Iya tahu. Nah, itu awalnya dia mulai gym dari umur
60 malah. Udah ini. Jadi gue lihat dia naik ini nih, gimana ya? Ini misalkan ini ya dulu ya. Naikin lagi nih, biar nih. Ini misalkan ada gini nih. Nah, dia kakinya gini, satu. Ini oleng, Wan. Pertama kali dia Awal. Oh, oleng iya gini. Umur 60 oleng. Lama-lama karena dia udah 10 tahun, tapi badannya sekarang udah jadi. Awal-awal gitu, lama-lama dia udah bisa, lama-lama kuat. Lama-lama udah bisa ngangkat beban, ngangkat apa. Oh, bisa mengolah Bisa, lagi. lu bayangin dari umur 65 tahun sampai umur 70 dia akhirnya 5 tahun dia itu bisa jadi lagi. Kita 3 tahun lagi 60 tahun nih, Pak. Nah, gitu juga nih. Oh, enggak ya? Saya ini gimana gitu? Ya gitu. Jadi sebenarnya yang perlu dilatih itu apa? Otot kaki ini, Pak. Sebenarnya. Jadi sebenarnya orang tua lu kalau emang ini emang harus suruh jalan. Bokap gua tuh suka jalan kan. Udah jalan kaki aja, Pak, gini-gini. Temen gua ngeliatin bokap gua, "Pan, lu kasihan itu bokap lu gini-gini." Ya udah biasa dia itu, gue biarin gitu aja. Karena padahal itu buat kesehatan. Karena gue tahu itu untuk kesehatannya dia. Tapi ada benernya nggak kalau boleh tapi jangan diforsir? Oh iya dong. Ini kan gini gue bilang, yang fitness itu kan nggak diforsir sama dia. Nggak bisa langsung dia langsung cucut. Tapi dilatih. Tapi dilatih pelan-pelan kan. Dia pertama gini-gini, oleh-oleh gini, bre. Kayak mau jatuhnya udah gitu pertama dia sempat jatuh. Tapi nggak diforsir, udah cukup Pak, hari ini segini aja. Oh. Baru besok lagi dilatih. Jangan lu langsung ya mati Pak, gimana? Langsung forsir nggak bisa. Tubuh kan perlu adjusting kan. Iya benar. Lu nggak bisa langsung forsir gitu. Sama makanya gue pertama kali main basket gue capek banget tuh. Kedua, ketiga, keempat gue udah nggak capek sama sekali. Anjir ini kurang nih. Oh gitu. Iya jadi gue main 45 menit kayak kurang ya. Harus 2 jam nih tapi kalau 2 jam gue udah over. Jadi gue udah cukup sejam dulu aja dah. Sekarang gue udah kurang sejam. Kemarin gue sejam gue gak capek anjing. Nah berarti kan olah tubuh fisik lu udah lumayan naik lah gitu. Jadi pelan. Gitu. Gitu sih pas sebenarnya. Jadi obat tuh nggak ada apa ya. Obat itu hanya penunjang kalau lu udah benar-benar parah. Harusnya. Iya harusnya. Karena sebenarnya kesehatan itu olahraga udah. Olahraga doang. Orang tua yang di desa yang masih nyangkul, masih ini kan kuat-kuat semua. Iya. Umuran bokap gue yang masih nyangkul yang masih ini masih banyak banget. Bokap gue aja kan udah agak jalannya aja udah susah sekarang ya kan. Karena aktivitasnya tidak mendukung. Iya, karena sudah terlalu banyak di rumah kan. Dulu kan dia orang lapangan banget tuh. Iya, betul. Nah, sekarang banyak di rumah akhirnya kan ya duduk apa gitu. Cuman ya bagusnya dia masih sadar untuk dia jalan pagi. Nah, sering tuh jalan pagi tuh. Wah, kalau udah nggak jalan pagi lagi gue udah puyeng tuh. Ke masjid bolak-balik lumayan juga. Iya, masjid bolak-balik. Gitu. Cuman orang lihatnya kayak udah parah nih bokap gue jalannya, tapi sebenarnya ya masih bisa gitu. Dipaksain untuk jalan. Nah, itu sebenarnya bokap gue nih masih bisa dilatih lah setahun 2 tahun lagi tuh kalau sama trainer yang bener ya. Gue kalau orang luar negeri sih gue percaya, kalau Indonesia gue nggak tahu udah ada belum yang kayak gitu ya. Karena gue suka lihat kan sekolah aja orang-orang tua-tua semua Pak. Tapi biasanya ada kualitas, ada harga sih gitu. Yang cewek, yang cowok gitu. Ya gue nggak tahu nutrisinya juga, mungkin kan dia dikasih tahu sama mereka. Habis itu kayak latihannya juga nggak langsung setiap hari, pasti seminggu 2 kali dulu, minggu depan balik lagi, tambah lagi 3 kali, minggu lama 4 kali, 5 kali. Nah gitu. Gue pengen sih ini bokap gue, cuman udahlah nanti aja dulu, soalnya gue belum percaya sih. Kalau di luar negeri gue langsung masuk, Pak udah masuk aja dah. Iya. Gitu. Gue malah takut malah kecapean nanti dia pusing lagi gue. Aduh. Bimbang jadinya. Iya bimbang. Padahal gue udah lihat realitanya, karena orang Indonesia yang gue lihat realita di sosial media belum ada Pak. Gitu ya kan. Orang luar negeri semua. Coba lo sering lihat. Dan gue sembuhnya itu, makanya kenapa gue bilang sembuhnya pakai jalan kaki, ya udah itu. Makanya sekarang gue banyakin jalan dah. Nah, maka salah satunya gue mau beli treadmill itu 600.000 ya. Bridgingnya panjang ya. Arahnya ke treadmill juga. Itu akan dipakai sama gua, akan dipakai lagi, dan sekarang dipakai sama anak gua. Tapi kan belum. Ya gua kan banyak ngurusin banyak hal kok. Ya tahu sendiri lihat. Gitu pengalaman. Kalau pengalaman lu ada nggak? Enggak, pengalaman apa? Ya pengalaman lu sakit tapi lu sembuhnya sama olahraga gitu. Oh, enggak
belum ada yang bisa gue jelaskan untuk pengalaman yang kayak gitu, tapi gue percaya penjelasan itu benar bahwa memang jangankan melihat umur, tapi dari muda pun menjaga kesehatan itu udah penting. Kesadaran dirinya aja ya harusnya yang dipertanyakan. Ya, gue sadar karena gue sakit kan. Karena lu kan karena sakit dan menyadari ya, dan mencoba. Ada orang yang kan sakit menyadari tapi nggak mencoba. Ada yang nggak menyadari sama sekali kan gitu. Gue menyadari tapi belum mencoba gitu. Gue di posisi itu. Gue menyadari dan nggak coba, gimana cerita? Atas obrolan ini gue langsung tergugah. Tergugah. Ya. Yang penting kan belum dipakai kan? Iya. Pakai. Udah gue oli-oliin. Iya. Kan harus dioliin tuh. Dioliin doang tapi nggak dipakai. Oke, minggu besok minggu kita fix minggu. Oke. Gue beberes tempat gue. Apa sih, gue main lagi makan lagi. Iya dong, minggu. Makan ini nih, ayam gemati rasanya jadi kesayangan. Ini sponsor kita nih baru satu. Nanti ada endorse. Ada yang lain lagi kan sponsor. Mungkin kita masuk sebelah sini, sebelah sini, sebelah sana. Sana. Sini baju juga bisa nih. Yeah. Untuk bisnis inquiry ya? Apa? Sada. Senang-senang aja guys. Ada yang mau ngebahas, kasih ide pendapat, tema bahasan. Ada yang mau gabung ngobrol di sini, kasih pendapat, boleh. Oke. Oke, gitu aja berarti kesehatan penting yang umuran kita ya. Fix minggu besok kita. Gue bayarin ya. Masing-masing. Minggu besok fix gue bayarin. Apaan? Aduh, tidak. Gue akan kirim bling-blingnya aja. Karena ini aja gue baru jalan baru 4.000 nih. Tadi gue sholat Jumat jalan ini bolak-balik. Baru 4.000 Pak. Lu bayangin aja masih jauh banget. Ini gue jalan di rumah muter-muter 7.000 paling. Udah. Tapi itu yang dianjurkan udah dong. Iya. Cuma gue rata-rata tuh kalau lagi ngantor gitu kalau udah gue malas cuma 2.000 Pak. Itu kayak gila banget, kacau sih. Gue nggak pernah berani mau mulai untuk mengukur juga ya. Ya coba lu ukur lah. Yeah. Kalau bini gue udah agak banyak tuh karena dia kerjanya HR muter-muterin satu hotel kan, jadi jalanin udah 7.000 gue. Kok lu udah banyak aja, gue masih 2.000 ini. Jadi karena dia di kantor mobil di kantor gede banget. Tapi lu harus mengiyakan bahwa gue ada itikat baik untuk diri gue. Gue beli treadmill itu langkah gue Pak. Oh iya. Ya iyalah. Gue tiba-tiba jempol gue nggak sengaja gitu. Enggak loh. Jempol gue nggak sengaja beli. Gue ada niat Pak. Iya. Tinggal memulainya. Jangan kalau lu beli, ya lu sama aja menjerumuskan gue untuk tidak melakukan. Kalau lu mau pakai lagi bisa sewa punya gue nanti. Sewa dari barang yang gue jual. Harus sakit banget. Teknokrat. Urusannya. Oke lah. Jadi kalau untuk makan siang gratis nih begini. Udah ya, episode lalu itu. Oke. Lihat episode sebelumnya, oke? Oke. Sip.